Halo teman-teman, assalamualaikum. Jadi ini kita mau ke ke Museum Tsunami dan ke tempat-tempat menari di lainnya ya yang ada di Banda Aceh. Abis itu kita ke Pantai Loknga. Sebelumnya ini kita mau sarapan dulu. Iya nanti. Ini nasi goreng, ayam lada hitam, telur dadar, tumis tahu toge aste, nugget sama mie goreng. Buah. Ini roti. Bungkus sweater, jeruk, teh, sama kopi. Kakak apa? Kakak sarapan apa? Teh. Adek? Teh juga. Teh. Teh. Sama aja itu. Roti. Oti. Mau oti. Itu tes oti. Adek apa? Oti lah. Kakak sarapan apa? Sama adek? Roti bakar. Ini bukan roti bakar, roti diceluk teh. oh iya, ini punya kakak sama adik. Ini udah. Kakak minum teh, ini jeruk sama air putih. Ini mama nasi goreng sama ayam. Nuggetnya punya kakak sama adik nuggetnya. Oke, kita makan ya. Itu nugget apa, Ma? Nugget ayam. Bakso. Oh iya. Halo teman-teman, ini Museum Tsunami Aceh tutup sementara ya. Jadi kita gagal ke Museum Tsunami. Sekarang kita mau cari tempat yang menarik lainnya ya. Kita ini mau ke PLTD Apung. Mudah-mudahan nggak tutup. Halo teman-teman, ini PLTD Apungnya tutup juga ya teman-teman. Jadi ini kita gagal. Kita ke Museum Tsunami gagal, ke PLTD Apung juga gagal ya. Padahal anak-anak udah semangat mau belajar ya, sekalian belajar. Mau tahu kayak mana museum tsunami itu, mau tahu kapal yang sampai ke darat itu kayak mana, tapi karena tutup jadi ya gimana gagal. Sekarang kita mau cari tempat wisata lainnya, atau mungkin ini kita mau ke pantai. Jadi ayo kita lanjut jalan-jalannya. Padahal itu kapalnya besar tapi nggak bisa ke laut. Terus kan kapalnya besar jadi ada rumah hancur. Mungkin ini karena hari Jumat ya teman-teman. Hari Jumat di sini banyak yang tutup ya, karena kami nggak tahu. Jadi ini kita cari yang lain ya.
atas ini tuh. Penataan situs tsunami. Apa? Penataan situs tsunami kapal di atas rumah Lampulo diprakarsai oleh Kementerian ESDM Badan Geologi. Ini. Ya ini aja yang diamankan. Oh ini biar ya. Karena kayak gini modelnya. Itu hancurnya kayak gini lah modelnya, hancur rumah-rumah ini. Itu baru dibangun lagi. Di dalamnya. Hah? Segini baru dibangun. Tinggi ya kan? Tinggi segini juga tsunami. Enggak lah, segini mungkin. Tapi nyangkut. Ini kering nyangkut ya. Iya kan, kadang kok nengok kayak gini, ya Allah apa lah yang dirasakan orang itu. Jadi kok tsunami-nya kita kena juga ini kok di sini nih. Kenapa ya? Tinggi ya, tinggi. Goyang kan. Matas ini. Kapal ureng meolot Kapal Tsunami. Lampulo. Itu bahasa Indonesia nih yang bawah. Oh ini nak, ini Kayak mana tasnya? kapal nelayan ini Awas. dihempas gelombang tsunami pada Oh, tanggal desa 26 Desember 2004 hingga tersangkut di rumah ini. Kapal ini Oh, ala menjadi 2024 bukti pikirnya penting betapa dahsyatnya musibah tsunami tersebut. Berkat kapal ini 59 orang terselamatkan pada kejadian tsunami. Ada yang selamat. Ada, ini ada 59 orang. Terus yang mati? Yang mati banyak, yang meninggal banyak nak. Yang mana? Yang meninggal? Nggak ada di situ tulisannya nak. Ini 15. Oh, bukan. Bahasa Inggris. Tunggu nak sini dulu. Iya. Di atas lah. Atasnya mana? Oke. Tadi atas itu yang mana? Ini kita udah berada di kapal di atas rumah Lampulo ya teman-teman. Jadi saat kita kesini ini tidak dipungut biaya apapun ya, alias gratis gitu. Kapal ini berada di Kampung Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Jadi kapal ini salah satu yang jadi saksi bisu tsunami yang melanda Aceh 26 Desember 2004 silam ya teman-teman. Jadi saat melihat keadaan ini ya, nengok kapal-kapal ini, aku benar-benar merinding ya, betapa dahsyatnya tsunami itu ya.
nggak terbayangkan kalau itu terjadi di aku sendiri ya. Jadi betul-betul bikin merinding, betul-betul bikin ini nangis ya. Jadi kapal ini nyangkut ya, atau berada di rumah keluarga Bapak Nisbah dan Ibu Abasia. Ada banyak korban ya saat terjadi musibah tsunami ini teman-teman. Salah satunya itu Bundia binti Sahan atau biasa dipanggil Wakola. Dipanggil Wakola itu karena setiap harinya Bundia ini menjual kolak ya, kecuali hari Jumat. Jadi Wakola ini tinggal di desa Lampulo sejak tahun 1983 ya teman-teman. Jadi menurut Wakola ini ada beberapa kejadian sebelum terjadi tsunami ya. Jadi seperti saat mimpi ya. Jadi 1 bulan sebelum tsunami melanda Aceh, jadi Wakola ini melihat kampung Lampulo itu dipenuhi sama air ya. Jadi mimpi ini terjadi beberapa kali. Saat mimpi seakan-akan beliau Wakola ini berada di atas perahu dan melihat Lampulo itu dibanjiri dengan air yang keruh. Selain cerita mimpi ini, Wakola juga bercerita tentang kakek yang minta sedekah ya. Jadi 7 hari sebelum tsunami terjadi di Aceh ya. Jadi ada datang seorang kakek-kakek ya yang minta sedekah. Jadi kakek itu wajahnya, rupanya itu indah ya. Menurut Wakola itu wajahnya indah ya, bersih gitu. Itu mendatangi 2 rumah di sekitar kapal ini ya, di sekitar kapal yang di atas rumah ini ya. Jadi kakek itu mendatangi rumah Ibu Abasia. Jadi Ibu Abasia itu pemilik rumah yang kapalnya nyangkut di atas rumah ini. Jadi rumah ini kapal yang di atasnya ini rumahnya milik Ibu Abasia ya. Tapi karena Ibu Abasia ini nggak ada di rumah, jadi si kakek ini jumpanya sama anaknya, yaitu Agin ya. Jadi nama anaknya itu si Agin. Kakek yang minta sedekah itu minta ke Agin, kemudian Agin ngasih uang 1.000 ya, tapi kakek itu nolak. Kakek itu nggak mau uang 1.000. Terus si Agin ngasih 5.000, tapi kakek itu tetap nolak ya. Karena kakek itu minta uang hanya 500 ya, tapi karena gak ada uang 500, jadi si Agin bilang ke kakek itu, "Kek, tunggu di sini ya." Jadi si Agin itu keluar sebentar ya, mau nukarkan uang biar ada uang pecahan, uang receh 500 ya. Tapi kakek itu nggak nunggu ya, kakek itu langsung ke rumah sebelahnya, milik rumah Pak Wan. Jadi di rumah Pak Wan ini kakek itu minta uang 500 rupiah ya. Tapi karena Pak Wan nggak punya uang 500, dikasih uang lebih banyak, tapi kakek itu tetap nolak. Jadi Pak Wan ini cari-cari uang 500, alhamdulillah uang 500 itu ketemu, kemudian dikasih sama kakek itu. Terus kakek itu bilang, tanya ya ke Pak Wan, dia nanya gini, "Apakah uang ini yang kamu serahkan ini ikhlas diberikan ke saya?" Jadi Pak Wan jawab, "Ikhlas kek." Setelah memberikan uang ke kakek, Pak Wan tanya ya, sama agak bingung gitu, "Kek, uang 500 ini untuk apa?" gitu. Jadi kakek jawab, "Untuk bangun masjid." Jadi Pak Wan tanya lagi, "Uang 500 untuk bangun masjid mana cukup? Kayak ini untuk beli bonbon aja, untuk beli permen aja nggak cukup, apalagi untuk bangun masjid." Jadi kakek itu bilang, "Insya Allah cukup." Jadi setelah menerima uang 500 itu, kakek itu bilang ya, "Dan waktu dekat ini akan ada musibah besar di sini." Aku dengar cerita ini merinding ya teman-teman. Jadi dikasih tahu dalam waktu dekat ini akan ada musibah besar di sini. Itu cerita si kakek yang minta sedekah ya. Ada juga cerita lainnya, cerita nenek-nenek yang beli kolak ya. Jadi ada cerita aneh lainnya ya. Jadi cerita
aneh yang dialami sama Wak Kola ya. Jadi kata Wak Kola itu ada nenek-nenek yang beli kolak ya di TPI Lampulo, tempat jualannya Wak Kola ini, di hari Sabtu ya, tanggal 25 Desember 2004 sekitar jam 10 ya. Jadi satu hari sebelum tsunami ya, tsunami hari Minggu, ini hari Sabtunya. Jadi datang nenek-nenek yang usianya sekitar 80-an tahun. Nenek itu katanya cantik ya, rapi dan bersih. Jadi nenek itu beli kolak, tapi uang dia itu cuma 500 rupiah ya. Karena Wak Kola kasihan, jadi uangnya itu nggak diambil ya, dikembaliin lagi ke nenek-nenek tadi. Terus dikasih semangkuk kolak, jadi kolaknya itu gratis ya. Abis nenek itu makan kolaknya udah sampai habis, nenek itu ngomong ke Wak Kola, dibilangnya mudah-mudahan kamu nanti selamat ya. Jadi Wak Kola nggak jawab ya, dia cuman ya udah, nggak dianggap angin lalu gitu aja teman-teman. Sambil beresin mangkok kolak bekas nenek itu, mangkok bekas makannya itu, dan ditaruh di tempat yang kotor. Jadi waktu pas naruh mangkok di tempat yang kotor itu, tiba-tiba nenek yang beli kolak itu udah nggak ada. Jadi ini bikin Wak Kola jadi merinding ya. Jadi menurut Wak Kola itu, ini jangan-jangan nenek ini adalah malaikat yang menyerupai manusia. Setelah itu hari Minggu kan kejadian tsunami. Jadi banyak ya teman-teman cerita-cerita aneh waktu terjadi tsunami ya. Jadi aku sendiri itu merinding ya. Jadi waktu pas terjadi tsunami ini pun ada beberapa temen aku yang orang Aceh itu juga meninggal ya teman-teman. Jadi semoga semua korban-korban tsunami ini masuk surga ya teman-teman. Yang di bawah rumah kuning ini, yang lain habis semua rata. Yang ada uang sekarang kayak rumah-rumah ini udah diperbesar. Kalau sebelah ini rumah bantuan yang di belakang. Ini buku tentang tsunami. Ini cerita ibu ini sangkut di pohon kelapa pada saat tsunami, anaknya hilang, ibunya hilang. Ini cerita nenek itu salah satu yang selamat di kapal yang pakai tudung coklat. Kalau nenek ibu ini hanyut ke tengah laut di atas sampah. Bajunya sama kakak ya. Iya. Siapa namanya? Nak? Kia, ini Aika nek. Iya. Heeh. Aika. Beli sejarah boleh. Yang sejarah mana? Ini ada 3 kisah. Kisah. Macam kisah Nabi Nuh lah. Kalau kapal ini. Berapa kak satu? Ini 50, ini 30. Ini apa? Ini cerita Tuan punya rumah. Cerita teman-teman Abbasiyah. Oh ini semua ya gitu? Enggak, yang selamat di kapal aja. Ya, ada beberapa orang aja, yang lain enggak juga. Ini nenek ini. Nah, ini nenek ini yang Oh nenek yang nenek yang selamat. ini nenek yang ini ya? Kolak. Oh iya, ini aja lah. Ya ini Kalau itu ibu itu sangkut di pohon kelapa pada saat tsunami. Jadi beda-beda cerita. beda cerita. Kalau ini tadi apa kak? Itu kisah yang punya rumah. Yang punya rumah maksudnya? Ibu Abbasiyah kan selamat. Punya rumah ini. Oh Termasuk ibu yang punya rumah yang selamat, termasuk nenek ini juga iya. yang selamat di kapal. Ini rumah orang kaya. Dulu bapak ini Pertamina. di Medan. Istri sama anak-anaknya semua di sini. Ini berarti rumah juga. Ini 2 rumah. Rumah. Diganti juga sama pemerintah. Nanti untung. Berarti udah dibayar pemerintah. Iya, udah dibayar. Ini satu rumah aja berarti. Yang kena ini satu aja. Satu rumah.